Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Langsung aja kita simak videonya. Bukti terbaru dugaan ijazah palsu Jokowi. Bagian atas adalah potongan dari lembar pengesahan skripsi Jokowi. Bagian bawah adalah potongan ijazah Aida Greenberry. Siapa sih Aida Greenberry? Dia adalah anaknya Prof. Sumitro. Dia bahkan mengklarifikasi langsung bahwa nama ayahnya itu Ahmad Sumitro. Sumitro, bukan Soemitro. Assalamualaikum guys. Ini saya agak sedikit resah ya dengan sering bergulirnya kasus ijazah palsu Jokowi, mantan presiden ke-7 itu. Saya sih gimana ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen LOL. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan. Dempet ya, sekolahnya saya adalah Sekretaris Komite SD 15. Satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, wong belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya, lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan, mau nggak dengan adik saya. Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayatilah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu ya cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu direktornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang
mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan, Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua, masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau. Lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN. Ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya, Pak. Karena saya itu, Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Lawean, Anda mungkin kenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus, Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya, Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean, Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke, mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you. Salam. Tentang isu ijazah Jokowi, kalau pandangan saya, ini besarnya beritanya karena tanggapannya tidak jelas dan transparan. Karena didiamkan jawabnya berbelit-belit. Jadi isu ini berjalan sendiri. Bertanya masyarakat, rakyat sendiri di hatinya, dijawabnya sendiri. Maka bola liar nih berjalan. Ini apa ya? Ini bukan masalah besar. Karena dibesar-besarkan saja. Dan juga bukan masalah kecil yang bisa kita kecil-kecilkan. Ini masalah harga diri, harga bangsa. Seorang mantan presiden dikabarkan ijazah palsu, memalukan. Marwah, jangan main. Sebenarnya gampang saja. Pak Jokowi tidak susah-susah. Ambil ijazah, buktikan ini kan selesai. Mengapa dibiarkan bola ini menggelinding biar begitu aja? Sehingga orang menimbulkan kata-kata, pikiran sendiri, paradigma, melahirkan narasi bahasa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu dalam pikiran. Ini sudah menggelinding kemana-mana. Iya, Pak Jokowi, apa yang Anda alami saya pernah mengalami. Betul. Saya anggota DPR Kota Pekanbaru 2 periode. Waktu saya menjabat anggota dewan, diisukan saya pada ijazah palsu. Di situ adrenalin saya naik, harga diri saya timbul. Saya tahan berhari-hari, nggak bisa. Akhirnya saya dengan emosi, seperti emosi memperagakan diri saya bahasa ini. Saya bukan ijazah palsu. Saya tambahkan ini ijazah saya. Ini kawan kuliah saya, itu rumah sekolah saya. Ini apa? Kita tinggal buktikan memang iya, apa pula jawabannya harus berbelit-belit. Selesai. Tidak satu pun yang bisa ngomong lagi. Ini bukan masa sulit. Pak Jokowi, ambil ijazah Anda, buktikan. Jangan suruh orang yang menjawab Anda turun. Ini ijazah saya. Jadinya begini beritanya. Ini marwah bangsa loh, Pak. Itu pesan saya. Tapi dengan cara Bapak hari ini mengkanter dengan berita-berita lain, dengan kawan-kawan sahabat dengan foto-foto,
suasana batin saya mengatakan ijazah Bapak perlu diteliti. Salam Pancasila. Demo adili Jokowi itu adalah hil yang mustahil. Mustahil. Ya, kenapa? Karena saya jelaskan ya secara detail dengan bahasa sederhana. Mau diadili lewat jalur mana? KPK karena korupsinya, kepolisian Republik Indonesia atau Polri karena ijazah palsu, atau Kejaksaan Agung? Ya nggak mungkin. Ya karena semua kepala-kepala lembaga penegak hukum itu masih orang-orang Jokowi. Lah mbok di demo sampai jengking, dilaporkan sampai botak sariawan, ya nggak mungkin akan ditindaklanjuti. Bagaimana seseorang yang diangkat menjadi kepala kepolisian, kepala kejaksaan, kepala KPK, lalu mengadili orang yang mengangkatnya? Bener gak? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan para pendemo adili Jokowi itu kemungkinan besar memang dibayar. Ya, untuk apa? Ya, untuk tujuan tertentu. Melakukan demo atau upaya-upaya yang semua orang tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil. Ya. Kemudian kita berharap sama siapa? Sama Prabowo. Ya, bisa kalau Prabowo mengganti semua kepala-kepala lembaga penegak hukum yang mana itu orang-orangnya Jokowi, diganti oleh Prabowo. Tapi ngemeng-ngemeng, mungkin nggak itu? Tebak sendiri. Bagaimana mungkin ketika Prabowo saja meneriakkan hidup Jokowi? Nah, ya. Lalu Prabowo mengumumkan bahwa Jokowi banyak sekali jasanya dalam membantu Prabowo meraih kursi RI 1 alias menang Pilpres. Itu impian Prabowo yang paling tinggi, menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ya. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi? Adili Jokowi itu benar-benar terlaksana. Selama masih orang-orang lama, ya muka-muka lama, ya nggak mungkin ya kamu terbang ke awan nggak pakai sayap. Ya, karena budaya politik di Indonesia itu saling menyandera. Ya, jadi kalau ada temannya atau orang bersalah, tidak langsung dimarahin, tidak langsung dihukum, seolah-olah dimaafin, tapi kesalahannya itu disimpan. Nah, disimpan dijadikan senjata. Kalau lu macem-macem sama gue bongkar kejahatan lu. Ya sama, orang yang disandera itu juga menyandera orang lain lagi. Terus sandera menyandera, sandera menyandera. Ya nggak ada ujungnya. Makanya korupsi di Indonesia ini bahkan nggak bisa diberantas. Ngimpi. Ya, kecuali nanti muncul pemimpin baru yang tidak terikat, yang belum disandera, artinya belum mempunyai kejahatan atau kesalahan, misalnya korupsi atau kejahatan pidana yang lain. Nah, baru kalau misalnya nanti muncul itu pemimpin baru yang bersih tadi, yang tidak terikat, baru kalian bisa paksakan untuk tujuan mengadili penjahat korupsi, penjahat besar. Ya. Nah, saat ini kita lihat demo berjilid-jilid mengeluarkan atau membutuhkan biaya banyak. Saya rasa itu hanya untuk pengalihan isu. Ya, atau untuk menghibur. Menghibur rakyat bahwa seolah-olah demokrasi berjalan dengan baik. Seolah-olah ada yang
teriak menegakkan hukum. Nah, dari penjelasan saya tadi kan nggak mungkin. Ya, bener nggak? Paham? Nah, bahasa sederhana aja. Bagaimana orang yang sudah berjasa lalu dihajar sendiri atau diadili? Ya nggak mungkin, karena yang mau mengadili itu juga tersandera kejahatan masa lalu. Ya, nah, bagaimana selanjutnya? Mumet gak? Nah, ya kan? Ndasku mumet, ndasmu piye? Nah, ya, jadi kalau kita berharap negara kita hukum tegak ke atas, tegak ke bawah, tajam ke bawah, tajam ke atas, nehi, nggak mungkin. Ya itu tadi, bagaimana bisa terjadi itu kecuali presidennya robot, ya, yang tidak pernah kenal siapa si A, siapa si B, yang tidak pernah menerima kebaikan atau jasa orang lain. Ya, jadi ya siapa yang salah? Ya nggak tahu. Coba cari sendiri siapa yang salah. Ya, jadi seperti itu kira-kira, saudaraku semua. Ya, kita tetap berusaha walaupun tidak mungkin. Ikuti terus video IQ tinggi peci merah Sang Pancasila. Merdeka. Hei Jokowi, kamu gak usah cengengesan kayak itulah. Serius nih. Itu bukan jawaban. Jawabannya BB-nya ada sama kau. BB-nya tuh ada nggak sekarang? Ya zakat tuh ada nggak sekarang? Ini itu aja. Biar rakyat ini diam. Bukan kau framing berita gini gitu kau sewa orang-orang lah untuk memberitakan ya zakat itu asli. Bukan itu jawabannya. Jawabannya ada nggak ya zakat? Itu aja dah, selesai. Jangan bacok-bacok sampah kayak itu, nggak ada gunanya. Sekarang ini kau punya anak ijazah kau, itu aja jawabannya sebenarnya. Itu baru pertanyaan sesuai jawaban. Sekarang rakyat bertanya, ijazah kau ada atau tidak? Ijazah kau asli atau palsu? Kau tinggal tunjukkan aja BB-nya mana? BB-nya itu yang ditanya ke rakyat, bukan jawaban-jawaban seperti ini. Omong kosong tuh jawaban kau. Yang diinginkan rakyat sekarang ijazah kau itu ada atau tidak, itu aja dah. Masalah asli atau palsunya itulah nanti dikaji Pak Jokowi. Sekarang ini yang diinginkan rakyat ijazah kau itu ada atau tidak, itu aja. Ada atau tidak, tunjukkan. Dah, paham kan? Paham kan? Paham kau kan? Lulus SMP aja nggak mampu dia, ijazahnya palsu semua. SMA juga palsu, DR juga palsu, Hijr juga palsu. Wajar daya pikirnya rendah. Masa dia dituduh ijazah palsu, bukannya membantah yang wajar, yang masuk akal, malah bilang yang mendalilkan, yang membuktikan, yang menuduh yang membuktikan. Gini Pak Jokowi saya tuduh mencuri maling, mencuri ayam saya. Pak Jokowi saya tuduh karena lewat di rumah saya tadi malam. Terus pagi-pagi Pak Jokowi saya datangin, Pak Jokowi saya tuduh mencuri ayam saya. Terus Bapak Jokowi menjawab ke saya, kamu menuduh saya, kamu yang bawa ayamnya. Seperti itu kan gak masuk akal. Emang kalau nggak sekolah itu nggak usah jadi presiden lah, nggak usah seraka-seraka. Sekarang rasakan penderitaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.